Shalom, salam sejahtera. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kembali bersama dengan saya, Kohelet Indonesia, kita akan melakukan Bible Study yang judulnya pada sesi ini adalah mengenali suap. Ini adalah bagian dari 30 ucapan orang bijak, khususnya bagian yang kedua, yang membahas mengenai 6 godaan bagi pegawai pemula. Yang pertama sudah kita bahas sebelumnya adalah godaan atau ujian santapan raja. Yang kedua adalah godaan kekayaan. Yang ketiga adalah godaan suap yang akan kita bahas pada hari ini. Lalu yang berikutnya ada godaan untuk selalu berdebat, godaan untuk menyalahgunakan kekuasaan, dan godaan untuk tidak menerima kritik dan masukan. Ya, jadi kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita sudah masuk godaan yang ketiga, yakni adalah ucapan yang ke-8 dari 30 ucapan orang bijak. Nah, itu untuk lebih tahu lebih banyak bisa lihat video-video sebelumnya atau juga lihat pendahuluan ucapan orang bijak. Jadi kita langsung mulai saja mengenali suap. Oke. Jadi, dalam dunia belakangan ini sering dikatakan bahwa tidak ada makan siang gratis. Jadi kalau ada yang memberi kepada kita, selalu dikatakan itu orang pasti ada maunya. Jadi biasanya maksudnya makan siang gratis adalah diajak makan siang gitu ya. Tiba-tiba diajak makan siang, pasti ada maunya, seperti itu. Nah, apakah benar semua pemberian itu tidak gratis? Bagaimanakah seorang Kristen seharusnya menanggapi pemberian dari orang lain? Apakah diterima saja atau justru harus kita tolak supaya kita tidak berhutang budi? Karena nanti kalau ada mau tertentu kita bisa terjerat, seperti itu. Nah, ini yang harus kita bahas. Mungkin pertama kita akan membuka dulu Alkitab kita, semua yang, mendengarkan kalau bisa, ambil Alkitabnya, bisa di-pause dulu kalau belum ada Alkitabnya, lalu kita buka sama-sama dari, surat 1 Timotius. Jadi ini adalah surat Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Ini membahas tentang bagaimana menerima sesuatu ya, menerima pemberian. Di sini dikatakan 1 Timotius 4 ayat 5, "Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukuran. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa." Tentu kalau kita mau bilang, katakan konteksnya langsung, mungkin ini memang terkait makanan, bisa dibaca ayat sebelumnya ya. Tetapi kalau kita baca ini adalah terkait menerima juga. Jadi ada konteks yang lebih luas, bukan hanya masalah makanan, tetapi di sini bilang adalah diterima, bukan dimakan ya. Semua itu, tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi kalau dibilang kita bahas tentang menerima sesuatu atau pemberian orang lain, jadi sesungguhnya apabila kita terima dengan ucapan syukur dan dengan doa, sesungguhnya itu bisa kita terima dengan ikhlas. Jadi tidak haram gitu istilahnya ya. Meskipun nanti mungkin pertanyaannya bisa lebih dalam ya, ada yang bilang, "Oh bagaimana bila ada yang memberikan persembahan ke gereja itu uang hasil korupsi?" Nah sebenarnya adalah bila diterima dengan ucapan syukur, semua itu jadi halal-halal saja. Nah hanya saja yang menjadi masalah adalah ketika orang yang memberi itu memiliki maksud lain. Nah, jadi meskipun kita bisa menerima atau belajar untuk menerima dengan ikhlas, jadi ikhlas ini bukan saja memberi dengan ikhlas ya, menerima juga bisa menerima dengan ikhlas. Karena kalau kita menerima dengan tidak ikhlas, kita akan selalu terbeban untuk merasa berhutang budi untuk membalas pemberian tersebut. Nah, menerima juga bisa dengan ikhlas. Nah, tapi meskipun kita menerima dengan ikhlas, yang memberi belum tentu ikhlas. Nah, inilah yang bisa menjerat atau menjebak kita. Karena apabila kita menerima tersebut, orang yang memberikan akan bisa selalu mengatakan bahwa ia telah memberikan kita sesuatu dan mengharapkan balasan. Nah, jadi meskipun bisa ikhlas, tapi tetap saja ya, bahwa sesuatu yang diterima meskipun sudah dikuduskan oleh firman Allah dan doa, tetap harus hati-hati. Nah, jadi kita mesti bahas lebih lanjut ini di bagian ucapan 8 yang akan membahas ini lebih detail. Menerima atau jangan diterima. Nah, ucapan 8, jangan menerima suap. Kita baca langsung, 30 ucapan orang bijak ada di Amsal 22 sampai 24 ya. Tapi ucapan 8 itu ada di Amsal 23 ayat 6 sampai 8. Kita boleh baca ya. Ini sebenarnya melanjut dari ucapan yang sebelumnya. Baiklah, Amsal 23 ayat yang ke-6. Dikatakan, "Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin jangan ingin akan makanannya yang lezat, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum," katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis, kau sia-siakan.
Ya, jadi di sini dikatakan apa? Jangan menerima suap atau jangan menerima makanan yang diberikan oleh orang yang kikir. Karena di sini dikatakan, karena kalau kita merasa senang dan bahkan memuji-muji dia, "Oh, itu orang yang memberi itu sangat baik ya." Di sini dikatakan apa? Nanti ketika kamu tahu bahwa itu sebenarnya tidak ikhlas, makanan itu rasanya pengen kamu muntahkan dan kamu merasa telah sia-sia memuji orang itu. Nah, jadi inilah sebenarnya terkait suap ya. Suap itu kan sebenarnya kan secara literal juga maksudnya untuk makanan ya, disuapin gitu. Tapi sebenarnya dalam arti yang lain suap itu juga adalah sogok atau sogokan. Jadi pemberian yang ada maunya atau ada maksudnya. Nah, jadi kita harus mengenali seperti apakah pemberian yang ada maunya, pemberian apa yang tidak ikhlas. Nah, dari ucapan ini sebenarnya kita bisa mempelajari setidaknya ada 3 tanda yang menandakan pemberian yang tidak ikhlas atau pemberi yang tidak ikhlas. Misal bagian pertama dibilang jangan makan roti orang yang kikir. Berarti apa tanda yang pertama? Adalah apakah orang itu kikir atau pelit. Jadi apabila ada seorang yang tidak biasa memberi, bahkan sangat pelit, hidupnya itu sangat sangat pelit, tidak suka memberi. Suatu ketika tiba-tiba dia datang kepada saudara lalu mengajak saudara, "Ayo sini saya traktir kamu makan siang." Padahal itu bukan ulang tahun saudara misalnya. Pasti langsung ya, eee, merasa ada yang aneh. Ya wajar, memang harus begitu. Biasanya orang itu kikir atau pelit, tidak memberi, sekarang tiba-tiba mau mengajak makan ditraktir. Kemungkinan besar memang ada maunya. Memang masih belum tentu, makanya kita bandingkan dengan tanda-tanda yang lain juga. Kita cek lagi tanda yang berikutnya. Tanda yang kedua adalah apa? Apabila sang pemberi adalah orang yang penuh perhitungan. Makanya di ucapannya kan dibilang kan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi seseorang yang penuh perhitungan, itu juga wajib untuk dicurigai pemberiannya itu ikhlas atau tidak. Itu harus kita pertanyakan. Karena orang yang suka berhitung, apa dia memperhitungkan pemberiannya, maksudnya memperhitungkan pemberiannya ya, bukan suka matematika atau apa, tapi kalau dia suka memperhitungkan pemberiannya, nah saudara lebih baik hati-hati agar tidak menerima pemberian tersebut. Misalnya ada seseorang yang, tadi ya, mentraktir saudara untuk makan siang, atau membelikan sesuatu hadiah untuk saudara, lalu ia sengaja menyebutkan harga dari benda yang diberikan. Nah, itu udah suatu petanda. Jadi seolah-olah pemberiannya itu dia sudah nilai sebagai suatu investasi. Seharusnya memberi itu jangan disebutkan harganya. Tentu ini belum tentu bahwa, sang pemberi adalah pemberi yang tidak ikhlas ya. Karena bisa juga ada orang bilang, "Oh, saya kasih barang itu ke dia, lalu saya kasih tahu harganya karena saya ingin dia menghargai, supaya dia tahu bahwa ini barang sebenarnya harganya itu mahal." Tapi itu juga memang mengarah ke tidak ikhlas. Karena kan tandanya kalau barang itu tidak apa ya, tidak di-appreciate atau tidak dihargai dengan baik, kan bisa kecewa kan, berarti ya pemberiannya itu memang tidak 100% ikhlas. Nah, seperti itu. Tapi memang itu bukan masalah, ikhlas atau tidak ya, kalau cuma sekedar menyebutkan harga. Tapi adalah ketika dia berhitung, seolah-olah itu ada investasi yang sudah ia berikan. Jadi ia mentraktir saudara. Lalu tiba-tiba ketika misalnya membayar untuk makanan itu, lalu bond-nya itu sengaja ditinggal atau sengaja disebut angkanya kepada saudara. Seolah jadi, "Aku sudah bayarin kamu segini loh." Nah, jadi kalau ada orang yang perhitungan, jadi saudara lebih baik hati-hati saja, atau minimal sudah tahu bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah mengharapkan untuk dibalas dengan harga yang sama. Ini juga masih belum pasti ya, makanya jadi harus dicek semua tandanya. Tadi yang pertama adalah dia pikiran, lalu yang kedua adalah perhitungan. Nah, tanda yang ketiga lebih memastikan sekali lagi bahwa orang itu tidak memberi dengan ikhlas. Contohnya adalah apa? Ketika seseorang itu berbeda perkataan dengan perbuatannya. Nah, di sini kan dikatakan ya, kalau dalam ucapan 8 ya, bilang, "Silakan makan dan minum," katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Jadi ada perbedaan antara kata-kata dan perbuatan. Nah, jadi kalau saudara mengenal bahwa sang pemberi itu biasanya berbeda antara perkataan dan perbuatannya, saudara patut curiga bahwa ketika dia bilang, "Ini buat kamu, ini gratis," perlu dipertanyakan. Dia biasanya bicaranya itu tidak sesuai dengan tindakan. Jadi ketika dia bilang, "Ini buat kamu, silakan makan, ini gratis, saya traktir, saya lagi banyak rezeki." Saudara patut curiga bahwa jangan-jangan bukan itu maksudnya. Bisa saja ada maksud yang lain. Contoh lagi misalnya gimana, misalnya saudara lagi makan dengan yang sedang mentraktir saudara ya, terus tiba-tiba, ada teman lain yang sama-sama kenal datang, lalu dia, dengan sukacita atau dengan tersenyum menyapa teman tersebut. Lalu setelah teman itu pergi, dia berkata kepada saudara, "Itu sebenarnya orang itu
bla bla bla, itu yang menjelek-jelekan teman itu ya. Padahal di depan, teman itu saudara lihat bahwa dia ngomongnya yang baik-baik saja. Nah, ini saudara mesti hati-hati bahwa, oh ini perkataan dan perbuatannya itu berbeda. Jadi apa yang saudara makan atau makanan yang diberikan dari orang itu, belum tentu adalah pemberian yang ikhlas. Nah, jadi, secara singkat tadi ada 3 tanda untuk mengetahui bagaimana seorang itu adalah pemberi yang ikhlas atau tidak. Pertama tadi apa? Dia kikir atau pelit, lalu yang kedua adalah dia itu perhitungan, dan yang ketiga dia memiliki perbedaan antara perkataan dan perbuatan. Itulah cara mengenali suap. Nah, kita lanjut lagi dengan Amsal-Amsal Salomo. Ini untuk lebih menjelaskan ya. Amsal-Amsal Salomo di sini membahas tentang suap dalam lingkungan istana. Nah, jadi, sebelumnya saya perlu jelaskan sekali lagi bahwa Amsal-Amsal Salomo kita gunakan untuk menjelaskan ucapan orang bijak. Tadi barusan kita telah membahas ucapan orang bijak yang ke-8 ya. Nah, di Amsal 1 ayat 6 dikatakan bahwa Amsal Salomo untuk mengerti untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Jadi kita menggunakan Amsal-Amsal Salomo untuk memperjelas ucapan orang bijak. Nah, di sini sudah dirangkaikan, kita bisa baca dari Amsal 19 ayat 6, 18 ayat 16, dan 17 ayat 8. Saudara bisa baca di Alkitabnya atau bisa juga langsung dari screen ya, karena ini dari 3 lokasi berbeda, saya langsung bacakan dari, layar saja ya. Di sini dikatakan, "Banyaklah orang yang memuji-muji akan orang bangsawan, dan masing-masing orang hendak bersahabat dengan orang yang memberikan anugerah. Hadiah memberi kepada orang eh, keluasaan kepada orang membawa dia menghadap orang-orang besar. Hadiah suapan adalah seperti mustika di mata yang memberinya, kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung." Nah, jadi di sini menjelaskan kenapa orang itu memberi suap. Dan ini juga menjelaskan kenapa godaan suap ini ada di istana, ada di ucapan 8, bukan di 5 ucapan pertama. 5 ucapan pertama kalau saudara masih ingat adalah membahas untuk orang awam ya, orang yang di luar istana. Tentu orang yang di luar istana itu tanda kutip mungkin masih kekurangan dan teman-temannya juga sesama kekurangan. Jadi tidak ada yang memberikan suap. Tapi di lingkungan istana sudah banyak orang yang lebih memiliki harta untuk diinvestasikan dalam bentuk suap atau sogok. Nah, inilah yang datang selama di istana. Apabila sudah mulai bekerja di lingkungan istana, seorang pegawai pemula akan dihadapi dengan godaan suap. Nah, kenapa? Di sini dijelaskan bahwa banyak orang memuji akan bangsawan. Jadi Islam ingin mendekati pembesar. Jadi bahasa aslinya itu pembesar sebenarnya ya. Maka di sini saya pakai terjemahan lama karena lebih mirip. Kalau pakai terjemahan baru, saya bisa baca di Alkitabnya. Di situ dibilang memuji-muji akan orang dermawan. Jadi agak berbeda, maka saya gunakan terjemahan lama. Ya, jadi orang itu memuji-muji atau memberi suap kepada seorang pejabat. Nah, itulah sebabnya ketika saudara sudah menjadi pejabat di istana, akan banyak yang mendatangi saudara dengan suap atau sogok. Karena di sini dijelaskan, kan hadiah itu memberikan keluasaan atau istilahnya membuka jalan. Jadi orang-orang itu membawa suap atau sogok kepada saudara sebagai pejabat karena dia merasa bahwa hadiah atau suap atau sogok ini akan mampu membuka jalan. Makanya di sini dikatakan akan dilihat seperti mestika atau mungkin bahasa aslinya apa ya, batu jimat gitu. Seperti batu jimat, apapun yang akan, dilakukan akan jadi berhasil selama saya memberikan suap kepada si pejabat. Nah, jadi saudara bisa mengerti dari Amsal-Amsal Salomo ini, ketika saudara sudah naik levelnya, sudah masuk di lingkungan istana, akan ada banyak orang yang memberi suap kepada saudara. Nah, kita bahas Amsal-Amsal Salomo yang berikutnya, akibat dari suap atau akibat apabila saudara menerima suap tersebut. Nah, ini kita bisa bahas dari Amsal 17 ayat 23, Amsal 15 ayat 6, 15 ayat 27, dan 11 ayat 29. Ini membahas tentang bahaya suap. Nah, jadi di sini katakan apa? Kalau bisa baca di layar ayat-ayatnya berbunyi, "Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum." Ya, orang fasik menerima hadiah suapan untuk membelokkan jalan hukum. Nah, bahaya ya, hati-hati kalau sedang menerima suap untuk membelokkan jalan hukum. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bahaya ya. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Ya, membenci suap akan hidup. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Ya, jadi di sini diingatkan oleh Salomo melalui Amsal-Amsalnya bahaya dari suap ya. Apabila saudara menerima suap untuk membelokkan hukum, bahayanya luar biasa, itu merusak rumah tangga, membawa kerusakan. Lalu di sini
ya dibilang intinya membenci suap akan hidup ya, berarti kalau sudah menerima suap, hati-hati ujungnya maut, seperti itu. Dan itu adalah kebodohan. Nah, saya sudah tahu banyak membawakan tentang ayat-ayatnya. Sekarang kita saatnya masuk ke studi kasus. Kita lanjut. Nah, kita bisa mengenali suap dan menolaknya melalui teladan Abraham ya. Jadi kita contoh teladan Abraham bagaimana Abraham itu mengenali suap dan menolaknya. Jadi Abraham ini adalah contoh yang baik di Alkitab bagaimana ia itu menolak pemberian orang lain. Mungkin saudara jarang mendengar cerita Abraham menolak pemberian ya. Tapi di sini bahkan saya bisa berikan 3 cerita dari kisah Abraham ketika ia menolak pemberian orang lain. Pertama adalah pemberian dari Raja Sodom. Ini kita bisa baca di Kejadian 14 ayat 21. Jadi ceritanya adalah Sodom ini dan beberapa raja lainnya itu berperang dengan Kedorlaomer. Nah, jadi ada perang di situ ya. Nah, Abraham bisa ikut perang ini karena waktu itu Lot itu tinggal di Sodom dan Lot itu ikut ditawan karena waktu itu Sodom kalah. Nah, akhirnya Abraham menyelamatkan Lot dan membantu memenangkan perang. Nah, itulah latar belakang dari Kejadian 14 ayat 21 ini. Nah, jadi ketika Abraham memenangkan perang, dia berhasil merebut tawanan kembali, menyelamatkan Lot dan juga merebut kembali harta yang sempat dirampas oleh musuh. Nah, inilah yang kita bisa baca ceritanya. Kejadian 14 ayat 21 ya. Nah, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram. Abram ini nama lamanya Abraham. Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Jadi, ketika perang itu selesai, jadi Abraham ketemu dengan Raja Sodom. Kan Abraham memenangkan pertempuran itu, lalu berhasil merebut tawanan dan harta-harta. Nah, Raja Sodom bilang, "Kembalikan tawanan-tawanan yang telah engkau menangkan." Karena itu orang-orang Sodom juga kan, salah satunya kan Lot. Nah, kembalikan tawanan itu, tapi barang-barang yang rampasan, kamu boleh ambil, itu untukmu saja, tidak apa. Karena memang aturan perang zaman dulu seperti itu sebenarnya, kalau sudah dirampas jadi milik pemenang ya. Nah, jadi sebenarnya secara tidak langsung, ini sekilas seperti pemberian oleh Raja Sodom. Tapi apakah kira-kira Raja Sodom ini ikhlas atau tidak? Inilah Abraham dengan pintar melihat itu. Coba kita baca, ayat lanjutannya ya, tadi 14 ayat 21, lanjut ke ayat 22. Tap tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya." Jadi di sini Abraham bisa melihat bahwa pemberian itu sebenarnya tidak tulus. Buktinya saja dia ingin tawanan itu dikembalikan. Berarti secara tidak langsung tentu dia ingin semua yang lain dikembalikan juga. Nah, jadi meskipun diberikan, Abraham menolak itu, karena ia tahu kalau maksudnya kalau Abraham menerima, eee, benda-benda rampasan itu, nanti si raja Sodom itu akan mengatakan kurang lebih seperti tadi ya, "Aku telah membuat Abraham menjadi kaya." Jadi seolah-olah Abraham itu nanti jadi berhutang budi, meskipun sebenarnya tidak. Nah, tapi itulah pemberian yang tidak ikhlas, membuat orang lain merasa berhutang budi, dan ini Abraham tidak mau terima ya, karena dia tahu bahwa ini tidak ikhlas. Nah, kita lanjut lagi ke cerita pemberian dari Bani Het, Kejadian 23 ayat 6. Nah, ini latar belakang ceritanya adalah ketika, Sarah, istri Abraham itu meninggal. Nah, ketika meninggal, lalu Abraham mau menguburkan istrinya dan dia mencari tanah atau tempat kuburan atau gua gitu ya. Nah, lalu dia datanglah kepada, Bani Het atau anak-anak Het karena ia tahu ini tanahnya itu pada saat itu milik mereka gitu ya. Dan dia pengen minta tanah untuk menguburkan, istrinya. Lalu kita lihat, bagaimana kejadiannya, Kejadian 23 ayat 6. Atau kita, baca dari ayat 1 aja ya, supaya lebih jelas ceritanya, maksud tadi sudah saya ceritakan sedikit. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Ya.
Jadi mau diberikan saja sebenarnya secara gratis kepada Abraham, tapi Abraham menolak, ya. Nah, jadi kenapa Abraham menolak? Ini bisa dibaca, kita baca lanjutan, ayat berikutnya ya. "Kemudian bangunlah Abraham, lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, 'Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu.'" Ya, jadi, kita bisa lihat, lanjut lagi ya, di ayat 11 kita loncat saja. "Tidak tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan goa yang di sana pun kuberikan kepadamu di depan mata orang-orang sebangsaku. Kuberikan itu kepadamu, kuburkanlah istrimu yang mati itu." Padahal Abraham kalau, saudara tadi baca atau lihat ayat yang sudah, saya bacakan, Abraham itu mau membayar penuh, tapi dibilang, "Enggak, ini gratis aja." Nah, tapi Abraham terus menolak dan mengatakan, "Aku mau membayar penuh." Nah, jadi ia menolak pemberian dari Bani Het. Pertanyaannya kenapa? Sekali lagi, Abraham tahu bahwa ini adalah pemberian yang tidak ikhlas. Bagaimana kita tahu bahwa Abraham tahu ini pemberian yang tidak ikhlas? Karena tadi disebutkan di ayat 6 ya, ketika, Bani Het ini mau memberikan, dikatakan apa? "Dengarlah kepada kami tuanku, tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami." Jadi dari sini kita langsung tahu bahwa Bani Het itu memberikan secara gratis kepada Abraham karena mereka menganggap Abraham seorang raja agung. Apabila Abraham bukan raja agung di pandangan mereka, maka tidak akan memberikan secara gratis. Jadi pemberiannya itu tidak ikhlas, pemberiannya itu berdasarkan pandangan bahwa Abraham raja agung, dan dikatakan demikian pula ketika mereka memberikan kepada Abraham. Nah, jadi di sini ada pesan yang tersirat, yakni adalah, "Kamu ini raja agung, kami berikan saja kepadamu." Nah, dalam arti adalah kalau si Abraham menerima pemberian ini dengan gratis, berarti Abraham sebagai tanda kutip raja agung, harus memberikan balasan yang jauh-jauh lebih mahal. Jadi hutang budi yang luar biasa karena dia adalah seorang raja agung. Nah, itulah pemberian yang tidak ikhlas. Karena dia sengaja sebut, saya berikan buat kamu karena kamu adalah seorang pembesar, kamu adalah seorang presiden, kamu adalah pejabat publik." Hati-hati ya, justru pemberian seperti itulah yang menandakan tidak ikhlas karena memandang status saudara. Di sini ketika Abraham merasa, oh, dirinya dipandang sebagai seorang raja, maka dia tolak. Nah, lalu kita lanjut lagi kejadiannya. Kita, Abraham kan terus, berkata bahwa, "Aku mau bayar penuh, aku mau bayar penuh." Lalu Efron juga berkata bahwa, "Sungguhnya," eee, dibilang, "terimalah itu daripadaku." Ini ayat 13 ya. Eee, jadi Efron itu mau memberikan secara gratis, tapi Abraham menolak. Nah, jadi tadi ada Bani Het, ada juga Efron. Efron juga bagian dari Bani Het. Nah, tapi di sini ada pemberian oleh Efron yang menunjukkan bahwa ia juga tidak ikhlas. Kenapa? Karena di ayat 15 kita baca ya, "Tuanku," ini kata-kata Efron ya, "Tuanku, dengarlah aku, sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkanlah saja istrimu yang mati itu." Nah, jadi ketika Efron pas awalnya itu mau memberikan secara gratis, Abraham menolak. Bilang, "Sudah sebut saja harganya, nanti aku bayar." Lalu dengan sekejap atau seketika itu juga Efron langsung menjawab, "Ya, ini harganya 400 sikal." Berarti apa? Dia sudah mengetahui dengan pasti harga atau investasi yang ia memberikan kepada Abraham, karena ia bisa langsung menyebut angkanya dengan cepat. Nah, itu menunjukkan bahwa pemberiannya itu sudah diperhitungkan. Jadi ya sadar, Abraham sadar bahwa ini sudah betul-betul diperhitungkan. Jadi semakin yakin bahwa tidak boleh aku terima ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika saudara melihat suatu pemberian itu tidak ikhlas, seperti Abraham dalam 3 kasus ini, lebih baik untuk ditolak. Jadi Abraham berhasil mengenali bahwa, oh, ini sebenarnya suap, dan ia menolak suap tersebut. Nah, jadi kita seorang Kristen bisa belajar dari Abraham untuk menolak suap dan mengenalinya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi, saya sudah singgung terkait, balas budi. Dikatakan Abraham adalah seorang raja besar, makanya Bani Het mau memberikan tanahnya kepada Abraham, karena mereka tahu ada budaya balas budi. Jadi balas budi adalah ketika seorang memberi dengan harapan untuk, dibalas lagi ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa melihat budaya ini, memang secara historis tentu ada dan budaya juga, tapi kita bisa contoh langsung dari Alkitab, terkait budaya balas budi ini. Sekarang kita, ke Perjanjian Baru ya, ke perumpamaan Yesus di kitab Lukas.
perumpamaan tentang tamu undangan, Lukas pasal yang ke-14. Oke, kita baca Lukas pasal yang ke-14 ayat 12. Nah, Lukas 14 ayat 12 kita sama-sama baca. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya." Ya, jadi dibilang jangan mengundang keluarga, kerabat, orang-orang kaya. Kenapa? Karena nanti mereka akan membalas kepadamu. Kenapa mereka membalas? Karena itulah budaya saat itu. Ketika seseorang memberi, orang yang menerima kemudian akan memberi lagi. Nah, itulah budaya balas membalas ya. Jadi budaya ini sebenarnya tidak jelek dan memang ada gitu ya. Jadi ketika ada orang memberi suap, ya boleh saja kita terima asal kita tahu, sudah kita kenali bahwa itu suap atau ada maunya. Jadi misalnya ada orang ajak kita makan siang, ditraktir, berarti berikutnya cepat-cepatlah saudara balas. Ketika makan siang lagi, saudara bilang, "Sekarang giliran saya yang bayar." Nah, itu tidak apa, itu namanya membangun relasi. Nah, dengan saudara membalas, jadi istilah tidak ada di kemudian hari bilang orang itu bisa berkata, "Oh, saya udah banyak kasih kamu ini, itu, tapi kamu nggak pernah balas. Kamu bantu saya dong." Lalu dia minta saudara membelokkan hukum atau melakukan sesuatu yang salah demi orang itu. Jadi lebih baik andaikan menerima pemberian orang lain, apalagi di budaya modern sekarang ya, sebagai seorang marketing itu udah biasa kan, entertain gitu istilahnya kan. Nah, jadi andaikan terima entertain sebagai yang menerima, lebih baik segera langsung kalau kalau tidak bisa ditolak, kadang-kadang kalau menolak berarti menunjukkan, oh, hubungan kita tidak baik. Tapi kalau mau menjaga hubungan kadang memang kita terima, tapi cepatlah untuk dibalas, supaya tidak berhutang budi lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi budaya balas budi itu memang ada dan balas membalas, termasuk dalam perumpamaan Yesus, tentang tamu undangan di Lukas pasal yang ke-14, seperti itu. Nah, jadi bagaimana dengan pemberian yang tulus? Apakah semua pemberian itu adalah ada maksudnya? Nah, kan di depan kita sudah bahas bahwa tidak semua pemberian itu sebenarnya ada maksudnya, ada juga yang ikhlas dan tulus. Nah, sekarang sebagai pemberi bagaimana kita memberikan dengan tulus dan ikhlas? Tentu sebenarnya bisa ya langsung aja berikan dengan ikhlas, tapi di sini diajarkan oleh Yesus dalam perumpamaan yang sama. Kita baca 2 ayat berikutnya. Lukas pasal 14 ayat 13 sampai 14. Dikatakan, "Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Nah, itulah pemberian yang tulus. Ketika saudara memberikan kepada orang yang tidak mampu membalasnya. Maka dibilang di sini kalau mau mengundang, jangan undang orang kaya, tapi undanglah siapa? Orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta. Di sini kan dikatakan, "Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, dan Tuhan yang akan membalas kepada kita." Jadi pemberian yang tulus adalah ketika kita memberi kepada mereka sebenarnya yang tidak mampu untuk membalas, dan Tuhan yang akan membalas. Nah, kadang ada orang bisa bilang, "Oh, kalau kita memberikan kepada orang miskin, tapi kita mengharap balasan dari Tuhan, berarti itu tidak ikhlas." Bukan begitu ya. Karena ikhlas itu adalah antara pemberi dengan sang penerima. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan, balasan atau upah dari Tuhan, itu tidak masalah. Itu bisa tetap dikatakan ikhlas. Selama saudara tidak mengharapkan dari orang yang saudara beri. Nah, itu sudah bisa dikatakan ikhlas. Nah, karena itu di sini dikatakan, "Berbahagialah karena engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Nah, inilah kenapa Yesus juga mengatakan hal serupa, di Kisah Rasul 20 ayat 35. Nah, di Kisah Rasul memang, bagian belakang Yesusnya sebenarnya sudah naik ke surga ya, tapi di sini, dikutip perkataan Yesus. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 dikatakan apa? "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Jadi banyak yang bilang bahwa, "Oh, ini kok tiba-tiba ada kutipan Yesus ya di Kisah Para Rasul pasal 20, tapi kalau kita cari di Injil nggak ada." Jawabannya mungkin di Injil tidak tercatat, atau bisa juga ini juga, sebenarnya lagi
mengacu kepada Lukas pasal 14 ayat 13-14 yang tadi kita baca. Berbahagialah karena mereka yang memberi tanpa, mengharapkan balas, akan dibalas oleh Tuhan pada akhir dunia ya, pada akhir zaman. Itu istilah mendapatkan surga, seperti itu. Nah, itulah pemberian yang tulus. Nah, pemberian yang tulus juga bisa dilakukan dengan cara apa? Pemberian yang tersembunyi. Jadi, tadi kan kalau kita bisa memberikan kepada orang yang tidak mampu membalasnya. Tapi kan banyak juga orang yang kaya bisa membalas kan. Nah, bagaimana supaya kita bisa memberi kepada dia dengan tulus? Salah satu caranya adalah dengan memberikan secara tersembunyi. Yakni kita berikan tanpa bilang-bilang bahwa itu dari kita. Karena kalau kita kasih tahu itu dari kita, nanti kita akan mendapat balasnya dari dia. Jadi salah satu cara, untuk bisa memberikan tetap dengan tulus, supaya tidak dibalas oleh mereka, ya lakukanlah dengan tersembunyi. Nah, itulah kita bisa baca di Matius pasal 6 ayat 4. Jadi sini dibahas juga oleh, Yesus ya. Kita buka sama-sama Alkitab kita, Matius pasal 6 ayat yang keempat. Di sini dikatakan, "Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ya, jadi pemberian yang tersembunyi itu juga ikhlas. Dan pemberian yang ikhlas itulah yang akan mendapatkan upah atau dibalas oleh Bapa kita di surga. Ya, jadi orang yang memberi dengan menyuarakan pemberiannya dan dilakukan di hadapan orang lain, patut diduga bahwa pemberiannya tidak tulus. Jadi kalau ada orang memberi atau saudara memberi lalu saudara omongin gitu, bahwa, "Oh ya, saya sudah mendonasi sekian, saya sudah memberikan sekian." Itu berarti bukan pemberian yang tulus. Pemberian yang tulus adalah pemberian yang tersembunyi. Nah, itu juga sebabnya kenapa kalau ada suap atau sogok kepada pejabat biasanya dilakukan secara tersembunyi ya. Misalnya ada yang mau menyogok polisi, biasanya tersembunyi. Kalau sambil diomongin gitu, "Nih, saya bayar kamu supaya, lolos dari tilang," atau apa, polisinya nggak bakal terima. Nah, jadi kenapa orang-orang yang menerima suap itu juga maunya menerima dengan tersembunyi, salah satunya adalah ini ya, supaya nggak ketahuan. Nah, tapi kita bukan belajar untuk menerima suap, tapi kita belajar untuk memberikan dengan tersembunyi, dengan ikhlas, supaya Tuhan yang membalas kita. Dan sebaliknya, bila ada yang memberikan kepada kita, apabila itu diberikan dengan mengucapkan tadi ya, jadi tidak bukannya tersembunyi, tapi betul-betul diucapkan, "Iya, saya memberikan kamu, ini harganya sekian." Padahal dia biasanya pelit, dia penuh perhitungan, tindakan dan ucapannya berbeda. Nah, itulah tanda sudah kenal bahwa itulah pemberian yang tidak tulus, jangan diterima, pada tolak, ingat seperti Abraham. Nah, itulah yang saya bisa, bagikan tentang godaan godaan suap. Nah, yang terakhir adalah hanya menutup saja, yaitu lampiran dari Amsal-Amsal Salomo yang telah dirangkai untuk membahas ucapan 8. Makanya di sini disebut AAS 8 ya, Amsal-Amsal Salomo 8. Sebagian besar tadi sudah kita baca, tapi ini kalau saudara pengen lihat rangkaiannya nanti bisa di-pause, bisa dibaca ayat-ayatnya di kolom sebelah kiri dan isinya di kolom yang sebelah kanan. Baiklah, itu saja yang bisa saya bawakan. Berikutnya kita akan bahas godaan tentang, eee, debat ya. Banyak orang itu pengen selalu berdebat saja. Nah, itu tergoda untuk berdebat. Nah, bagaimana untuk mengatasinya dan mengerti bahwa itu sebenarnya adalah godaan yang tidak baik untuk diikuti. Sampai jumpa berikutnya, Tuhan memberkati.